Undian perempat final Champions League sudah digelar. Di samping partai besar yang terjadi antara Chelsea versus Madrid dan Atletico Madrid versus Manchester City, ada juga partai Benfica versus Liverpool. Partai Benfica versus Liverpool sendiri luput dari sorotan ketika banyak yang menganggap Liverpool mendapat lawan mudah untuk melaju. Akan tetapi tidak semudah itu. Benfica punya berbagai alasan untuk berpeluang menghentikan laju Liverpool di perempat final kali ini. Liverpool pada kenyataannya punya kenangan kelam di ajang Champions League musim 2005-2006. Ketika itu Benfica di bawah pelatih Ronald Koeman berhasil menghadirkan mimpi buruk bagi Liverpool. Benfica ketika itu lolos dari fase grup Champions League dengan finish sebagai runner-up grup. Mereka juga sekaligus berhasil menyingkirkan raksasa Inggris Manchester United di fase grup. Mirip musim ini ketika mereka menyingkirkan raksasa Spanyol Barcelona di babak grup. Kemudian Benfica melaju ke babak 16 besar dan bertemu Liverpool yang kala itu diasuh Rafael Benitez. Liverpool di bawah Benitez ketika itu statusnya juara bertahan Champions League musim sebelumnya, yakni 2004-2005. Skuad Benfica yang berisikan Simão, Luizão, Giovanni sampai Fabrizio Miccoli masih dianggap sebagai underdog. Akan tetapi Benfica mengejutkan Liverpool di leg pertama di kandang. Benfica mampu unggul 1-0 di Portugal lewat gol sundulan bek mereka, Luizão. Menghadapi leg kedua di Anfield, muncul persepsi bahwa Liverpool akan dengan mudah comeback. Sayangnya hasil berkata lain. Beberapa serangan Liverpool berhasil dibendung pertahanan kokoh Benfica yang dijaga Kapten Luizão. Dengan dribbling dan sekali shoot, Simão berhasil menjebol gawang yang dikawal Pepe Reina. Sebelum kemudian Miccoli menghukum deadlock Liverpool dan menjadikan skor 2-0. Akhirnya langkah Liverpool pun terhenti oleh Benfica. Momen itulah yang harus diwaspadai Liverpool sekarang. Memang momen itu sudah lampau, berbeda dengan kondisi yang sekarang. Akan tetapi, momen itu sangat penting bagi modal Benfica untuk mengingat kembali kesuksesannya untuk mengobarkan api semangat dan mental mereka. Dalam kondisi sekarang, Liverpool juga perlu hati-hati terhadap perkembangan performa Benfica. Pasalnya, Benfica musim ini juga pernah melemparkan raksasa Spanyol ke Europa League. Artinya, mereka musim ini berstatus sebagai giant killer di Champions League. Status itu mau tidak mau harus diperhatikan Liverpool. Awalnya banyak pihak yang tidak memperkirakan Benfica akan lolos ke 8 besar saat mereka tergabung dalam grup neraka yang diisi klub seperti Bayern Munchen dan Barcelona. Namun berstatus sebagai tim underdog di grup membuat mereka berhasil lepas dan tanpa beban. Memanfaatkan kondisi kekacauan Barca, Benfica akhirnya memetik kemenangan mengejutkan 3-0 di kandang sendiri, serta hasil seri 0-0 melawan Barcelona di Camp Nou. Hasil itu membantu mereka finish di atas raksasa Spanyol tersebut dan menempati posisi runner-up di bawah Bayern. Pada langkah mereka berikutnya di Champions League, Benfica mampu membunuh raksasa dari Belanda, Ajax Amsterdam, yang sedang pada puncak permainan bersama Erik ten Hag. Benfica menahan imbang Ajax di leg pertama yang berlangsung di markas mereka. Lalu di partai kedua di Amsterdam, keduanya tampil ngotot hingga menit ke-77. Namun Benfica lebih dulu mencuri gol melalui striker Darwin Núñez. Gol itu pun mengubur Ajax melaju ke perempat final. Benfica sendiri hingga kini di Liga Domestik masih tertinggal 6 poin dari Sporting Lisbon di peringkat kedua dan 12 poin dari pemuncak klasemen Porto. Mereka masih mengumpulkan 61 poin dari 27 laga yang sudah dilakoninya. Akan tetapi sebelum jeda internasional Maret 2022, mereka mampu mencatatkan rekor dengan 10 kali pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi, termasuk 2 kali melawan Ajax di Champions League. Mereka mencatatkan 7 kemenangan dan 3 hasil imbang setelah terakhir kalah di final Piala Liga Portugal oleh Sporting 2-1 pada 30 Januari 2022. Praktis sejak Februari hingga Maret 2022 mereka konsisten tak pernah kalah.
Ini adalah modal tersendiri bagi pasukan Benfica jelang bentrok dengan Liverpool. Dengan belum pernah terkalahkan, para pemain Benfica tentu punya motivasi sendiri untuk paling tidak mampu merepotkan pasukan The Kop. Dan untuk itulah anak asuh Klopp harus memasang sinyal waspada. Belum lagi sejak ditangani pelatih interim Verissimo, Benfica kembali menunjukkan perkembangan yang signifikan seperti yang mereka tunjukkan di awal musim. Verissimo jeli dalam memanfaatkan kapasitas pemainnya yang sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Pemain seperti João Mario, Lazaro, Roman Yaremchuk yang mereka beli musim ini perlahan mampu menunjukkan permainan terbaiknya di bawah Verissimo. Trio Darwin Núñez, Rafa Silva, dan Gonzalo Ramos di depan pun kian tajam. Kembalinya performa gelandang Julian Weigl pun membuat lini tengah Benfica makin hidup. Tidak heran, Weigl sekarang kembali dipanggil timnas Jerman. Sosok sang striker asal Uruguay, Darwin Núñez, menjadi kunci sekaligus buah bibir di Eropa saat ini. Verissimo sukses menyulap Núñez menjadi pemain kunci. Terbukti Núñez sudah menjebol gawang Barcelona, Munchen, dan Ajax musim ini di Champions League. Bukan tidak mungkin ia juga akan melakukannya ke gawang Liverpool. Bagi Jurgen Klopp, selain Weigl yang sepertinya sudah dikenalnya sewaktu di Dortmund, sosok Darwin Núñez harus diperhatikan serius terutama bagi lini pertahanan The Reds. Van Dijk dan Matip harus menjaganya ketat nanti. Verissimo kabarnya telah mempelajari beberapa kekuatan dan kelemahan The Kop. Kini dengan masih cederanya Alexander Arnold, paling tidak itu menguntungkan Benfica. Setidaknya pos pertahanan Benfica yang dijaga duo veteran, Vertonghen dan Otamendi, aman dari crossing mematikan TAA. Dengan kondisi Benfica sekarang ini, Verissimo makin percaya diri jelang menghadapi Liverpool pada 6 April 2022 mendatang. Di atas kertas, Liverpool memang dijagokan untuk melaju ke semifinal dengan kualitas individu pemainnya yang lebih unggul dari Benfica. Akan tetapi, setidaknya dengan beberapa hal tadi, Liverpool patut untuk was-was. Benfica bukanlah musuh yang mudah buat Liverpool. Ingat, bola itu bundar, Klopp.